Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang contoh soal PPT yang ada di e-learning. Berikut ini kelompok kami. Yang pertama itu ada Laura Raihana ATS dengan NIM 123108334. Yang kedua Dika Margareta Putri dengan NIM 1210843. Yang ketiga ada Tasya Agustina dengan NIM 12310852. Yang keempat ada Alina Namira Budianto dengan NIM 12310864. Dan yang terakhir ada Muhammad Adam Yoga dengan NIM 123109913. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Laura Raihana TS dengan NIM 2018-310-834. Di sini saya akan menjelaskan contoh soal dari laporan posisi keuangan komparasi PT Porori untuk tahun buku 2012 dan 2011 dalam ribuan rupiah. Di sini langsung saja saya akan membahas jawaban dari contoh soal di slide 29. Yang pertama, selisih saldo akun dalam laporan posisi keuangan sebagai berikut. Yang pertama ada kas. Di tahun 2011, PT Porori mengeluarkan kas sebesar 153 juta dan mengalami kenaikan sebesar 144 juta dan mengakibatkan di tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar 297 juta. Kemudian ada piutang dagang di tahun 2011 sebesar 117 juta dan mengalami kenaikan sebesar 42 juta yang menjadikan total di tahun 2012 sebesar 159 juta. Kemudian ada persediaan. Di tahun 2011 PT Porori mengeluarkan persediaan sebesar 180 juta dan mengalami penurunan sebesar 30 juta di tahun 2012 sebesar 150 juta. Kemudian ada perlengkapan di tahun 2011 sebesar 27 juta dan mengalami penurunan sebesar 9 juta di tahun 2012 sebesar 18 juta. Kemudian di aset tetap di tahun 2011 itu ada 1 miliar 50 juta dan mengalami kenaikan sebesar 210 juta sehingga total di tahun 2012 menjadi 1 miliar 260 juta. Selanjutnya ada akumulasi penyusutan. Di tahun 2011 mengalami akumulasi penyusutan sebesar 375 juta dan mengalami kenaikan sebesar 75 juta di tahun 2012 sebesar 450 juta. Kemudian ada hak paten. Di tahun 2011 PT Porori mengeluarkan hak paten sebesar 174 juta dan mengalami penurunan sebesar 21 juta sebesar 153 juta di tahun 2012. Kemudian untuk utang dagangnya di tahun 2011 sebesar 168 juta dan mengalami penurunan sebesar 15 juta di tahun 2012 yang menjadikan totalnya sebesar 153 juta. Accurate liability-nya itu awalnya di tahun 2011
sebesar 42 juta dan mengalami kenaikan sebesar 18 juta di tahun 2012 sebesar 60 juta. Kemudian di wesel bayar jangka panjang, PT Porori di tahun 2011 mengeluarkan biaya sebesar 450 juta. Di tahun 2012, PT Porori tidak mengeluarkan kas untuk membayar wesel jangka panjang. Jadi untuk selisihnya tetap 450 juta. Untuk modal saham preferen di tahun 2011 PT Porori tidak mengeluarkan modal saham, tetapi di tahun 2012 mengeluarkan modal sebesar 525 juta. Jadi selisihnya tetap 525 juta. Kemudian modal saham biasa di tahun 2011 PT Porori mengeluarkan saham biasa sebesar 600 juta dan di tahun 2012 mengeluarkan dengan nominal yang sama sebesar 600 juta. Jadi tidak ada selisih di modal saham biasa. Kemudian di premium saham preferen di tahun 2011 tidak ada saham preferen. Tetapi di tahun 2012 ada sebesar 120 juta. Jadi untuk selisihnya tetap 120 juta. Kemudian ada saldo laba. Untuk saldo labanya di tahun 2011 itu sebesar 66 juta dan mengalami kenaikan sebesar 63 juta di tahun 2012 sebesar 129 juta. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dika Magareta Putri dengan NIM 123108443. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode langsung dari arus kas bersih dari aktivitas operasi. Nah, kalau kas yang diterima itu dari pelanggan itu perhitungannya dari penjualan dikurangi sama kenaikan dagang. Penjualan itu didapat dari soal. Ini penjualan itu 1.980.000.000 dikurangin sama kenaikan piutang dagang. Jadi yang udah dijelaskan oleh rekan saya yang nomor 1 itu kenaikan piutang dagang kalau 2011 kan 117 juta. Di 2012 dia 159 juta. Jadi kenaikannya 42 juta. Hasilnya penjualan dikurangi kenaikan piutang dagang. Hasilnya 1.938 juta. 1.938 juta. Kas yang dikeluarkan untuk pembayaran itu supplier sama beban operasi. Supplier itu perhitungannya dari HPP dikurangi penurunan persediaan dan ditambah penurunan utang. HPP dilihat dari soal itu 1.089.000.000 dikurangin sama penurunan persediaan yang udah dijelaskan sama rekan saya. Persediaan yang di 2011 itu 180 dan di 2012 itu 150 juta, jadi ada penurunan 30 juta. Dikurangi 30 juta ditambah sama penurunan utang. Yang udah dijelaskan oleh rekan saya, utang di 2011 168 juta, di 2012 153 juta. Jadi ada penurunan 15 juta. Dan hasilnya HPP dikurangi penurunan persediaan ditambah penurunan utang, hasilnya 1.074 juta. Selanjutnya beban operasi. Beban operasi ini ada beban operasi, dikurangi beban penyusutan, dikurangi beban amortisasi, dikurangi beban perlengkapan, dan dikurangi kenaikan accurate liabilities. Beban operasi ini dilihat dari soal ini 690 juta, dikurangin sama beban penyusutan, itu ada di soal
penyusutan awalnya 2011 itu 375 juta dan di 2012 ada 450 juta, jadi ada kenaikan sebesar 75 juta. Ini 75 juta. Lalu ada beban amortisasi itu ada di soal sebesar 21 juta. Yang selanjutnya ada kenaikan accurate liabilities, itu yang udah dijelaskan oleh rekan saya. Di 2011 itu 42 juta, di 2012 itu 60 juta. Jadi kenaikannya 18 juta. Jadi di perhitungan ini hasilnya 567 juta. Akhirnya selanjutnya kas yang dikeluarkan ini ditambah, hasilnya 1.641 juta, dan hasil dari arus kas bersih dari aktivitas operasi itu kas yang diterima dikurangi kas yang dikeluarkan, hasilnya 297 juta. Terima kasih, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Kenalkan, nama saya Tasya Agustina, NIM 2018-310852. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang arus kas bersih dari aktivitas operasi dalam metode tidak langsung. Di slide ini, pertama adalah bebersih, senilai 201 juta itu dari soal, ini 201 juta. Ditambah beban penyusutan senilai 75 juta itu dapat dari selisih tahun 2012 nilai 450 juta dan 2011 375 juta. Beban amortisasi senilai 21 juta itu dapat dari selisih dari hak paten, ini 21 juta. Dan penurunan perlengkapan senilai 9 juta itu sama dapat dari contoh soal di sini. Terus penurunan persediaan senilai 30 juta dapat dari sini sama selisih sediaan. Dan kenaikan accurate liability itu senilai 18 juta dapat dari selisih tahun 2012 nilai 60 juta dan 2011 42 juta. Itu dijumlah ditambah hasilnya 153 juta. Dan setelah itu dikurangin dengan kenaikan piutang dagang senilai 42 juta, itu sama dapat dari sini selisih dari 159 juta dan 117 juta. Dan penurunan utang dagang senilai 15 juta sama dapat dari sini selisih antara tahun 2012 dan 2011. Dan setelah itu kenaikan piutang dagang ditambah dengan penurunan utang dagang hasilnya 57 juta. Setelah itu semuanya dijumlah. Arus kas bersih dari aktivitas operasi hasilnya 297 juta. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Alina Namira, NIM 2018-3110-864. Di sini saya akan menjelaskan jawaban dari soal nomor 3 dan nomor 4. Nah, di sini arus kas yang nomor 3, arus kas bersih dari aktivitas investasi. Kas yang diperoleh 0, lalu ada kas yang dikeluarkan untuk pembelian aset tetap sebesar 210 juta. Nah, 210 juta ini diperoleh dari selisih antara aset tetap tahun 2012 dan tahun 2011, yaitu yang tahun 2012 sebesar 1.260 juta dan tahun 2011 sebesar 1.050 juta. Nah, itu kan selisihnya 210 juta. Lalu
Jadi arus kas bersih untuk aktivitas investasi ini sebesar 210 juta. Yang nomor 4, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, kas yang diperoleh dari penerbitan saham preferen. Penerbitan saham preferen ini, nah ini pada tahun 2012, perusahaan mengeluarkan mempunyai modal saham preferen yaitu sebesar 525 juta dan mempunyai juga premium saham preferen sebesar 120 juta. Nah, itu dijumlahkan menjadi 645 juta. Lalu perusahaan itu PT Porori mengeluarkan kas untuk pelunasan wesel bayar sebesar 450 juta yang sudah diketahui di soal tadi, dan melakukan pembayaran dividen sebesar 138 juta yang informasinya sudah ada di sini. Jadi, arus kas bersih dari aktivitas pendanaan itu, kas yang diperoleh dikurangi dengan kas yang dikeluarkan, yaitu 645 juta dikurangi dengan 588 juta, yaitu sebesar 57 juta. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu laporan arus kas dari PT Porori untuk periode yang berakhir 31 Desember 2012. Yang pertama, arus kas bersih yang berasal dari aktivitas operasi. Nah, aktivitas operasi ini dari kas yang diterima berasal dari pelanggan yaitu sebesar 1.938 juta, dan kas yang keluar untuk yang dilakukan oleh perusahaan untuk pembayaran yaitu supplier sebesar 1.074 juta dan beban operasi sebesar 567 juta yang dijumlahkan sebesar 1.641.000 dan selisih dari kas yang diterima dan kas yang dikeluarkan yaitu sebesar 297 juta. Lalu selanjutnya yang kedua yaitu arus kas bersih yang berasal dari aktivitas investasi. Untuk kas yang diperoleh pada periode 2012 ini, perusahaan PT Porori tidak menerima aktivitas dari dana investasi. Sementara untuk kas yang dikeluarkan yaitu berasal dari pembelian aset tetap sebesar 210 juta. Jadi total arus kas bersih untuk aktivitas investasi yaitu sebesar 210 juta. Selanjutnya yaitu ada arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Untuk kas yang diperoleh yaitu sebesar 645 juta yang berasal dari penerbitan saham preferen. Lalu selanjutnya untuk kas yang dikeluarkan yaitu ada dari pos pelunasan wesel bayar sebesar 450 juta dan pembayaran dividen sebesar 138 juta yang dijumlahkan sebesar 588 juta. Dari selisih kas yang diperoleh dan kas yang dikeluarkan yaitu sebesar 57 juta. Jadi kenaikan saldo kas periode 2012 dari 2011 sampai ke periode 2012 yaitu sebesar 144 juta dengan saldo awal kas yaitu dari 2011 sebesar 153 juta dan saldo akhir kas selama periode ini yaitu sebesar 297 juta. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.